Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Kusmawati Putri dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang materi teks cerpen. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan teks cerpen, struktur, ciri, dan yang lain-lainnya? Kalau kalian belum tahu, mari kita membahasnya bersama-sama. Pertama, pengertian teks cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas dan disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi yang telah dihadapi. Yang kedua, ciri-ciri cerpen. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak apa saja sih ciri-ciri cerpen? Pada umumnya, jumlah kata di dalam cerpen kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, isi cerpen bersifat fikti atau fiksi. Yang ketiga, hanya terdapat satu alur saja atau alur tunggal. Yang keempat, bentuk tulisan dalam cerpen itu sangat singkat atau lebih singkat dari novel. Yang kelima, isi cerpen pada umumnya diangkat dari kejadian sehari-hari. Biasanya, cerpen juga sering menggunakan kata-kata yang mudah dipengerti oleh para pembaca. Yang keenam, penokohan di dalam cerpen sangat sederhana. Dan yang ketujuh, cerita pendek atau cerpen dapat meninggalkan kesan dan pesan yang sangat mendalam sehingga pembaca ikut merasakan isi cerpen tersebut. Yang ketiga adalah struktur cerpen. Nah, di dalam cerpen terdapat 6 elemen yang sangat penting untuk dapat membangun teks cerpen menjadi membentuk suatu cerita yang utuh. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa saja sih struktur cerpen? Di dalam struktur cerpen yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah ringkasan atau inti dari cerpen yang merupakan gambaran awal suatu cerita. Yang kedua adalah orientasi. Nah, orientasi adalah hal-hal yang menghubungkan dengan waktu, suasana, dan tempat yang ada di dalam cerita. Nah, yang ketiga ada namanya komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah urutan berbagai kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat. Yang keempat ada namanya evaluasi. Evaluasi adalah struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks, serta mulai menemukan solusi atau penyelesaian atas konflik tersebut. Dan yang kelima adalah resolusi. Pada bagian ini, si pembuat cerpen akan menjelaskan solusi atau penyelesaian atas masalah yang dialami oleh tokoh atau di dalam cerpen tersebut. Dan yang keenam adalah koda. Koda adalah nilai moral atau pelajaran yang bisa didapatkan pada suatu pembaca yang setelah membaca cerpen tersebut. Yang keempat ada namanya unsur-unsur cerpen. Di dalam cerpen itu dibagi dua unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari cerpen itu sendiri. Nah, beberapa yang termasuk dari unsur intrinsik adalah yang pertama adalah tema. Tema yaitu merupakan suatu gagasan utama di dalam suatu cerpen. Yang kedua adalah alur atau plot yang merupakan suatu jalan cerita yang ada di dalam cerpen. Yang ketiga, latar atau setting yang berhubungan dengan suatu tempat, waktu, dan suasana yang ada di dalam cerpen. Yang keempat, tokoh. Nah, tokoh di sini merupakan suatu pelaku yang ada di dalam cerpen. Yang kelima adalah penokohan. Nah, penokohan ini merupakan suatu pemberian sifat dan watak tokoh dalam cerpen. Yang keenam, sudut pandang.
Sudut pandang ini merupakan suatu cara pandang penulis cerpen dalam melihat peristiwa di dalam cerpen. Yang ketujuh, gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini merupakan suatu cara penulis menyampaikan cerita di dalam cerpen tersebut. Misalnya saja menggunakan diksi dan majas. Dan yang terakhir adalah amanat atau pesan, yang merupakan suatu pesan moral yang ingin disampaikan penulis cerpen kepada pembaca atau pendengarnya. Dan seterusnya itu juga ada namanya unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang dalam cerpen ini itu merupakan unsur pembentuk cerpen yang berasal dari luar. Nah, beberapa ada yang termasuk dalam unsur intrinsik dalam cerpen. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini merupakan suatu hal-hal yang mempengaruhi alur cerita dalam cerpen. Misalnya saja ideologi, kondisi politik, sosial, dan ekonomi. Dan yang kedua ada namanya latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang ini berhubungan dengan pemahaman dan motivasi penulis cerpen dalam membuat tulisannya. Misalkannya saja seperti aliran sastra, kondisi psikologis, biografi, dan yang lain sebagainya. Yang terakhir juga ada namanya nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, nilai-nilai yang biasanya terkandung dalam cerpen itu memuat seperti nilai-nilai agama, sosial, budaya, moral, dan yang lain sebagainya. Yang kelima, ciri-ciri kebahasaan pada cerpen. Nah, ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, menggunakan penggambaran waktu lampau. Yang kedua, menyantumkan penyebutan tokoh seperti menyebutkan nama, kata ganti, julukan, dan sebutan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang mengilustrasikan latar atau setting. Yang keempat, memuat kata-kata yang dapat mendeskripsikan pelaku, penampilan, fisik, dan kepribadian. Yang kelima, memuat kata-kata yang merujuk pada suatu peristiwa yang dialami pelaku. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah menunjukkan sudut pandang suatu pengarang. Yang keenam adalah resensi suatu cerpen. Resensi adalah penilaian terhadap suatu karya yang meliputi kekurangan maupun kelebihan suatu karya. Karya yang dinilai mulai dari buku, cerpen, novel, sampai film. Resensi sendiri bertujuan untuk mengulas kelebihan serta kekurangan karya tersebut, dan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak bagaimana sih cara membuat resensi pada suatu buku ataupun cerpen? Yang pertama, kita harus menentukan karya yang akan kita resensi. Yang kedua, kita harus membaca karya yang akan kita resensi. Yang ketiga, kita dapat menulis identitas buku, yang dimana identitas buku itu meliputi dari judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, cetakan, tebal buku, dan harga buku. Dan yang keempat, kita harus menulis biografi penulis. Dan yang kelima, kita harus mengetahui latar belakang buku atau suatu cerpen tersebut. Dan yang keenam, kita harus menulis isi buku tersebut. Dan yang ketujuh, kita dapat menyampaikan kelemahan dan kelebihan buku tersebut. Nah, teman-teman, berikut adalah suatu contoh cerpen dan juga contoh dari resensi suatu cerpen. Sekian pembahasan saya mengenai teks cerpen. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.